Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Oke, kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita akan masuk ke main materialnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga atau pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai desain drive ya. Oke, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai desain ya. Di situ juga kemarin disampaikan terkait jenis-jenis desain termasuk yang sekarang lagi hype, ada pop art dan seterusnya. Hari ini kita akan masuk ke tahapan berikutnya di mana kita mendefine ya sebuah dokumen yang akan menjadi dasar ya untuk membuat sebuah karya ya yang mempertemukan antara kebutuhan atau needs dari pengguna dan juga perspektif kita sebagai seorang desainer. Oke. Kita akan next ya. Nah, kita mulai dari deskripsi terlebih dahulu mengenai apa itu design brief ya. Oke, design brief ya adalah sebuah dokumen untuk proyek desain yang dikembangkan oleh seseorang atau tim ya. Nah, tim ini didefinisikan sebagai perancang atau juga sebuah atau sekumpulan tim desain yang berkonsultasi dengan klien ya tentu ya. Jadi tetap ketika kita berbicara mengenai desain brief itu yang harus kita letakkan pertama adalah konsumen atau pengguna atau klien ya. Jadi tidak peduli seberapa keren produk yang atau desain yang saudara buat, tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mampu menemukan ya needed atau kebutuhan sesungguhnya dari seorang klien. Nah, jadi ketika kita sebagai seorang desainer yang harus kita dahulukan adalah keinginan klien, baru kita interpretasikan keinginan klien itu ke dalam sebuah desain. Nah, dengan desain brief ini akan membantu ya pekerjaan desain ibarat sebuah resep sebuah masakan, maka resep makanan semakin lengkap dan akurat, maka semakin efektiflah dan juga makin enaklah makanan yang disajikan. Ibaratnya kalau teman-teman mau mengerjakan atau menghitung sebuah luasan tertentu, maka teman-teman akan dimudahkan ketika teman-teman tahu rumusnya ya, atau tahu komposisinya. Atau juga kalau teman-teman mungkin ada yang suka fotografi, maka ketika kita mau setting ya kamera itu kita harus memahami ya aperture, kita harus memahami focal length, kita harus memahami ISO, sehingga dari triangle itu akan kita peroleh komposisi yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi seberapa intensitas cahaya yang diperlukan dan seterusnya. Nah, kemudian setiap pekerjaan desain akan membutuhkan panduan atau brief yang unik dan khusus dibuat agar dapat menghasilkan desain yang sesuai dan tepat. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara mengenai desain brief, itu yang kita put first itu adalah tentang keinginan atau kebutuhan dari klien. Nah, sehingga di sini kita bisa tarik bahwa karena kebutuhan klien yang unik, masing-masing klien mempunyai selera, mempunyai taste ya, mempunyai keinginan yang berbeda-beda, maka tentu desain brief untuk masing-masing itu akan berbeda satu sama lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah desain brief menguraikan cakupan dan ruang lingkup proyek ya, termasuk produk atau pekerjaan. Di dalamnya ada function dan juga ada estetika. Nah, waktu dan anggaran juga termasuk di dalam
bagian dari desain brief. Nah, desain brief juga dapat digunakan untuk banyak proyek, termasuk di dalamnya untuk arsitektur ya, kemudian desain interior dan juga desain industri. Nah, sehingga desain brief ini memang cakupannya kalau kita tarik ya ke atas, maka cakupannya cukup luas. Nah, kemudian desain yang baik dapat memiliki pengaruh besar pada kesuksesan strategi pemasaran perusahaan ya. Nah, kita makanya perkara desain ini menjadi sesuatu yang sangat krusial ya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di luaran sana banyak sekali agensi desain yang memfokuskan ke company untuk mereka memiliki sebuah brand yang kuat ya, brand identity yang kuat ya. Banyak kita temukan misalnya ada McD ya, yang dia ingin menampilkan kesan yang khas sehingga ketika kita lihat ya desain dari McD sangat lekat ya dengan karakter yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, tentu desain-desain yang seperti itu dia tidak dihasilkan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, dan tentu di sini yang dituntut adalah keahlian desainer yang dituntut untuk benar-benar memahami sebenarnya keinginan dari customer atau klien itu seperti apa. Oke. Selanjutnya mungkin untuk mempermudah rekan-rekan membayangkan bagaimana sebenarnya proses dari design brief ya. Nah, ini ada sebuah bagan ya yang menerangkan ke rekan-rekan ya tentang bagaimana sebuah proses design brief ya, dimulai dari niat, pesan atau intent message. Ini kreator ya. Kemudian dari niat, pesan atau intent message ini kemudian digabungkan ke persepsi ya tentang pesanan oleh desainer ya. Jadi komunikasi keduanya ini menjadi titik awal ya, titik awal dari penyusunan desain brief ya. Dan titik awal ini menjadi titik yang paling penting ya, utamanya bagaimana bentuk ya keselarasan antara kreator intent message dengan persepsi ya tentang pesanan oleh desainer ya. Nah, jika keduanya ini mampu menghasilkan aduh, nanti jam 7 berangkat kembali. Ya. Aduh, nyusul. Astaga. Ya jalan. Jalan bawa mobil. Loh, siap. Oke. Nah, ini adalah bagian yang sangat krusial ya, di mana antara intended message dan juga persepsi ini harus benar-benar selaras. Kalau tidak, nanti yang terjadi adalah sebuah misunderstanding ya antara needed dan juga desainernya. Nah, kenapa? Karena bagian ini ada di segmen imaji mental yang merupakan bagian yang masih abstrak ya. Saya kira ini adalah bagian yang sangat penting karena ketika kita gagal di segmen ini, maka di tahapan berikutnya tentu ini akan menjadi masalah yang besar ya. Nah, nanti ada contohnya ya bagaimana persepsi itu sangat penting ya. Oke, kemudian dari sini, dari bagian ini akan dilanjutkan ke bagian desain awal atau initial stage design ya. Bagian ini biasanya kita mulai dengan sketsa ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa membuat desain ya, ataukah itu beberapa mungkin ada yang
programmer ya, even kalian programmer, seorang programmer, maka teman-teman juga umumnya membuat desain awal terlebih dahulu, bisa menggunakan aplikasi seperti pensil misalnya. Kemudian di situ teman-teman akan membuat sketsa ya, flow-nya dan seterusnya. Nah, dari desain awal ini biasanya akan terlihat bagaimana imaji mental di segmen pertama itu tertuang dengan baik atau tidak ya. Biasanya kalau bagian ini tidak sempurna, maka di desain awalnya akan juga terlihat nanti akan muncul ya perbedaan ya antara needed dan juga persepsi dari desainernya. Karena nanti di bagian desain ini yang buat tentu desainernya ya, kemudian akan diverifikasi oleh kreatornya. Nah, kemudian setelah bagian sketsa selesai, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang disebut sebagai rancangan pesan atau original. Nah, jadi ya sampai di titik ini ya, kalau kita gagal di bagian ini tentu ini menjadi hal yang sangat buruk ya, dan itu harus dihindari ya. Kita kembali ke definisi tadi ya, bahwa desain brief itu adalah gambaran awal sebuah proyek ya, dan bagian ini adalah kesepakatan antara desainer dan klien. Nah, sehingga untuk menghasilkan desain yang mampu memberikan solusi yang tepat, maka desain brief ini harus benar-benar dibuat dengan kepresisian yang tinggi ya. Nah, desain brief ini akan membantu klien menentukan sasaran yang diinginkan dalam proyek pembuatan sebuah desain grafis ya. Selain itu, desain brief juga menolong desainer untuk mengetahui segala informasi mengenai bisnis klien ya, sehingga produk yang dihasilkan mampu menjadi identitas yang kuat dan tepat bagi bisnis tersebut. Nah, tema yang didapat dari penjelasan klien yang sebelumnya dituangkan dalam project brief harus dapat diterjemahkan ke dalam bentuk visual dan gambaran sesuai dengan kreatif masing-masing ya. Nah, maka pada tahap ini adalah tahap yang akan cukup memberikan gambaran ya, bagaimana rancangan ya dari desain awal yang telah dibuat dan telah diverifikasi oleh kreator. Nah, oleh user ya. Nah, sehingga di bagian ini jika di tahap 1 dan tahap 2 terjadi masalah, bisa dipastikan tahap 3-nya juga akan bermasalah. Nah, kemudian setelah rancangan pesan atau originalnya selesai, maka akan masuk ke media pesan. Nah, ini desainnya, kemudian ini rancangan pesannya original, kemudian set informasi atau media pesannya. Nah, ini medianya seperti apa? Nah, itu harus bisa ditampilkan di dalam desain, dan harusnya ya, wajibnya ini harus benar-benar menggambarkan kebutuhan dari pengguna. Nah, 3 segmen ini, sketsa, original, dan juga set informasi, ini masuk ke material fisik. Nah, setelah selesai di material fisik, maka akan lanjut ke interpretasi pesan atau penerima atau receiver. Nah, ini kembali kita ke bagian imaji mental ya. Oke. Nah, kemudian selain ini memang Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya,
ini ada beberapa yang harus saya overview ya, Kita akan overview sedikit tentang yang namanya proses design thinking ya. Nah, design thinking adalah sebuah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita ya. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung ya. Oke, untuk mempermudah seperti ini ya rekan-rekan. Jadi sebelum kita masuk ke step tadi, kita harus masuk ke yang namanya saya besarkan. Nah, kita harus masuk ke proses design thinking ya, PDT. Nah, bagian ini mungkin akan terjadi selama satu siklus, mungkin lebih ya, karena umumnya memang karena kita benar-benar berusaha ya, kita sebagai desainer yang baik benar-benar berusaha untuk memahami klien, maka umumnya kita itu tidak langsung bisa memahami klien saat itu juga, tapi kita butuh berapa life cycle ya, sehingga kita benar-benar bisa memahami klien. Nah, bagian ini yang umumnya kita sebut sebagai proses design thinking. Nah, bagian ini juga sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototype, test dan juga testing ya. Design thinking juga melibatkan kegiatan membuat sketsa, membuat prototype, testing, dan mencoba berbagai konsep ide ya. Nah, beberapa tahapan ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang akan membantu rekan-rekan untuk membuat design thinking ya. Salah satunya untuk membuat mind map ya, ada banyak sekali. Bisa lihat di sini ya. Ada website yang menyediakan ya, itu namanya sudah saya buka dulu. Whimsical ya. Nah, ini ada website namanya Whimsical. Ini bisa membantu rekan-rekan di awal untuk melakukan proses design thinking ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat, bisa create new, kemudian bisa dari sini, kemudian kita bisa cek di sini ya, brainstorming ya. Nah, bisa bikin seperti ini kan. Nah, ini teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, ini akan memberikan gambaran di awal ya. Atau di sini banyak sekali ya model brainstorming ya. Ini contoh, saya pakai yang ini. Nah, maka di sini akan membantu rekan-rekan melakukan design thinking, mencari alternatif solusi ya. Oke, nah beberapa tahapan ya di dalam design thinking. Yang pertama meliputi ya empatis ya. Tahapan pertama dari proses design thinking untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan ya. Nah, kemudian empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka.
Kemudian yang kedua yaitu define. Tahapan ini kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat selama tahap empatis ya. Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai sebuah pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Kemudian ideate, selama tahap ini dari proses design thinking, desainer siap untuk memulai ya menghasilkan ide. Ada beberapa teknik ya. Ideations seperti brainstorms ya, brainwright, worst possible idea, dan juga scraper ya. Kemudian selanjutnya ada prototypes ya. Tim desain akan menghasilkan sebuah versi prototype produk yang diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Nah, untuk prototipe ini rekan-rekan bisa menggunakan aplikasi ya, tapi juga ada alternatifnya, rekan-rekan bisa menggunakan Figma contohnya ya. Dan sekarang Figma sudah lebih advance, termasuk juga di sini sudah menyediakan untuk desain brief ya. Di sini akan membantu rekan-rekan untuk mengidentifikasi ya, mulai dari project overview, goals, objektif, dan seterusnya. Oke. Kemudian tes, desainer menguji produk akhir secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping ya. Ini adalah tahapan akhir dari design thinking, tetapi dalam proses yang berulang-ulang. Nah, sebagai ilustrasi dalam menerapkan proses design thinking untuk membuat pernyataan masalah, misalnya alih-alih mengidentifikasi masalah sebagai keinginan atau kebutuhan perusahaan, seperti kita perlu meningkatkan pangsa pasar produk makanan kita di antara remaja perempuan sebesar 15%. Cara yang lebih baik untuk mendefinisikan masalah adalah gadis remaja perlu mengkonsumsi makanan bergizi agar dapat berkembang menjadi sehat dan juga cerdas. Intinya sesuatu yang kompleks harus kita sederhanakan sehingga mudah didefinisikan dan mudah dipahami oleh konsumen. Nah, ini adalah peran yang sangat penting ya. Oke. Selanjutnya, tujuan dari design brief ya. Tujuannya adalah membantu desainer untuk mengetahui segala informasi mengenai bisnis klien sehingga logo atau produk desain lainnya yang dihasilkan mampu menjadi identitas yang kuat dan tepat bagi bisnis tersebut ya. Ini adalah gambarannya. Ini ada desain, kemudian di sini ada profile ya, company profile-nya, kemudian ada reference-nya, kemudian ada merek, produk, dan juga target pasar, kemudian di bawah ada ulasan proyek desain. Nah, dari 4 aspek ini kemudian digabung menjadi satu sehingga nanti diharapkan bisa menghasilkan sebuah desain yang benar-benar mewakili keempatnya ya. Sehingga ketika kita melakukan desain, kita tidak bisa hanya fokus pada profil company-nya atau kita hanya fokus pada merek, pada produk dan juga target pasarnya, atau bahkan kita hanya fokus pada reference, itu tidak bisa ya. Atau juga kita hanya fokus pada ulasan proyek desain, tetapi kita harus mampu menggabungkan keempatnya menjadi satu sehingga akan dihasilkan sebuah desain yang baik yang benar-benar merepresentasikan dari keempat aspek tersebut ya. Nah, kemudian yang perlu dicermati di sini dalam mengkaitkan atau mengkoneksikan antara profil, mungkin kalau kita berbicara mengenai profil dan juga merek, ini adalah dua hal yang saling berkaitan erat ya. Tetapi begitu kita mau menggabungkan dengan reference dan juga ulasan proyek desain, ini menjadi tantangan tersendiri. Karena perspektif pemilihan referensi yang sesuai ini menjadi tantangan yang cukup ini ya.
Nah, kadang desainer tuh terjebak, dia berusaha untuk membuat desain yang bagus versi dia, tetapi kurang memahami sebenarnya kebutuhan dari pasar seperti apa, keinginan dari company seperti apa. Maka ini harus hati-hati di bagian sini ya. Begitu kita gagal di bagian ini, maka bisa dipastikan desain yang kita hasilkan bukanlah desain yang mencakup atau mewakili ya keempat aspek tersebut. Nah, kemudian hal-hal penting di dalam design brief itu tadi ya, di sini ini gambarannya. Kemudian selanjutnya ini target audience ya. Nah, di dalamnya di sini ada analyzing, kemudian ada strategi, kemudian ada demographic informations, ada physiographic informations, ada customer, ada behavioral information, ada geographic information ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting dipahami bahwa misalnya rekan-rekan ingin membuat sebuah desain untuk Asia, maka teman-teman harus memahami bahwa Asia itu misalnya produk itu lebih diterima ketika disampaikan oleh perempuan ya, sehingga desainnya dibuat cenderung perempuan, atau ada produk-produk yang dikhususkan untuk perempuan sehingga desainnya lebih menarik kalau dia laki-laki. Maka yang harus kita perhatikan adalah penggunaan warna kulit, kemudian warna rambut, kemudian warna mata dan seterusnya, itu harus disesuaikan dengan target audience. Atau ketika rekan-rekan membuat desain untuk anak-anak ya, maka tentu anak-anak itu kurang nyaman dengan desain-desain yang kaku, yang serius dan seterusnya, tetapi lebih ke desain-desain yang funny dan seterusnya. Nah, maka di sini ada aspek-aspek yang harus sangat diperhatikan ya dalam konteks desain brief untuk menghasilkan rancangan ya atau resep desain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer ya. Nah, oke. Kita mulai yang pertama dari profil perusahaan atau organisasi ya. Nah, profil perusahaan atau organisasi sangat dibutuhkan dalam pembuatan desain brief. Alasannya agar desainer bisa mengetahui latar belakang kompetitor perusahaan ya. Di samping itu, profil perusahaan bisa membantu desainer dalam menemukan diferensiasi perusahaan milik klien dengan kompetitor. Nah, profil perusahaan mencakup informasi tentang visi dan juga misi perusahaan, nama perusahaan ya, nama proyek, merek atau brand perusahaan, bertanggung jawab di perusahaan atau PIC, dan juga detail kontrak. Nah, ini penting ya. Nah, tetapi dalam banyak hal ya, ketika kita membuat sebuah desain, kita kadangkala juga menerapkan ya numpang tenar ke desain company yang lain. Contoh, ketika kita berbicara mengenai minimarket, maka dia memiliki model-model yang mirip ya. Atau ketika kita lihat produk misalnya dulu iPhone mengeluarkan sebuah telepon genggam ya yang revolusional saat itu ya, yang beda sekali, di mana saat itu yang dikedepankan adalah texting, ada keyboard fisiknya. Kemudian si Apple mengenalkan sebuah perangkat gawai yang tidak memiliki keyboard fisik ya. Alih-alih membuat keyboard fisik, dia membuat keyboard digital. Nah, tapi ada kalanya ya perusahaan menginginkan sebuah desain yang benar-benar menjadi pembeda ya, distinct antara organisasi dengan yang lain. Nah, ini sangat depend on client ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau rekan-rekan cermati misalnya perusahaan misalnya jagung, maka dia akan cenderung menggunakan jagung, tetapi akan mengedepankan
aspek-aspek yang dominan atau yang superior ya dari produknya. Misalnya jagungnya itu bijinya besar-besar atau warnanya merah dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya yaitu ulasan proyek desain. Melalui ulasan proyek, desainer bisa mengerti apa yang diinginkan klien, dan desainer pun bisa merancang strategi yang sesuai dengan keinginan klien ya. Nah, kemudian di bagian ini juga diminta untuk menjelaskan tujuan ya dari desain ya, diperuntukkan untuk siapa, kemudian rencananya ditampilkan di mana, dijelaskan juga sifatnya, menciptakan ulang atau recreations ataukah mengubah kesan atau rebranding ya. Nah, kemudian ada spesifikasi output desain yang akan dihasilkan, apakah banner, apakah poster, apakah media sosial, dengan ukuran detail yang dibuat serta file yang akan diberikan dalam format apa ya, apakah PDF, apakah JPG atau PHD ya. Nah, beberapa brand ya besar itu bahkan dalam jangka tertentu itu dia melakukan perubahan ya, perubahan pada logonya, perubahan pada desainnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya sekarang ada beberapa produk produsen mobil ya yang rebranding logonya untuk menyesuaikan dengan kendaraan yang berenergikan baterai atau listrik ya. Beberapa mulai membuat desain yang baru yang mencerminkan ya perusahaan yang lebih go green ya, dengan mengedepankan produk-produk yang less emission atau zero emission bahkan ya. Oke. Selanjutnya yaitu ulasan proyek desain ya. Nah, ulasan proyek desain ini dimulai dari pembiayaan atau budget ya. Walaupun Anda hanya bisa menaksir biaya pekerjaan, biaya anggaran Anda ya, walaupun Anda hanya bisa menaksir biaya pekerjaan, biaya anggaran Anda akan bisa membantu ya bagi desainer untuk memberikan ide bagus dan memberi solusi terbaik serealistis mungkin dan sesuai dengan yang bisa diberikan. Ini contohnya ya, client brief, client budget, yang diminta seperti ini, budgetnya hanya seperti ini ya. Ini tentu tidak sinkron ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, bahwa tidak mungkin rekan-rekan meminta sebuah singgasana yang begitu detail tetapi budget yang diberikan sangat minimal ya. Maka kalau rekan-rekan sebagai klien memberikan budget yang sedikit, tentu desainernya juga akan menghasilkan desain yang tidak detail ya, tidak sebagus yang diekspektasikan. Intinya sebenarnya menyesuaikan dengan jumlah budget yang disediakan oleh klien. Nah, kemudian pembiayaan disesuaikan dengan tingkat kerumitan desain yang akan dibuat dengan ketersediaan biaya dari klien. Nah, ini menjadi hal yang perlu digarisbawahi, utamanya ketika rekan-rekan sebagai desainer ya, itu menyampaikan budget yang diperlukan sekian karena ada tingkat kerumitan yang khusus ya, yang mengakibatkan biayanya tidak bisa ditekan lagi. Oke. Nah, kemudian pakai OBS ada filternya. Enggak. Oke.
Kemudian ada ulasan proyek desain ya. Timeline atau skala waktu ya. Skala waktu pekerjaan juga menentukan untuk dipertimbangkan ya. Memberikan target waktu pekerjaan untuk merancang atau mendesain ya. Itu akan memberikan waktu yang spesifik ya tentang pekerjaan tersebut ya. Untuk pekerjaan dengan limit waktu yang sempit dan mendesak ya, tentunya membutuhkan budget yang besar pula, apalagi dengan kerumitan yang tinggi ya. Nah, timeline juga berhubungan dengan deadline waktu penyelesaian produk. Ya, intinya kalau produknya diselesaikan dalam jangka yang panjang, tentu itu akan mengurangi budget. Tetapi ketika waktunya pendek atau segera selesai, desainnya rumit, ya tentu biayanya otomatis akan tinggi. Tapi ada juga yang walaupun pengerjaannya lama juga mahal ya kalau tingkat kerumitannya sangat tinggi. Oke. Nah, ini ada gambaran di sini, good, fast, expensive, good, cheap, slow, good, fast, cheap, keep dreaming. Tidak mungkin terjadi ya. Fast, cheap, jelek ya. Nah, rekan-rekan bisa memilih di sini ya. Kalau mau yang bagus, cepat ya mahal. Kalau bagus, murah ya lama. Kalau cepat dan murah itu aneh ya. Kalau ketiga-tiganya sudah bagus, kemudian cepat dan juga murah, itu tidak mungkin terjadi. Maka bagian tengah ini adalah bagian yang tidak mungkin terjadi ya. Nah, umumnya kalau saudara punya klien yang besar, maka dia tidak berbicara lagi mengenai harga ya, tetapi dia membutuhkan produk yang bagus dan juga cepat ya. Nah, sehingga dalam rangka nego ya, nanti di setiap proyek kita selalu bilang tentang nego ya, nego budget, maka kerumitan dan juga lamanya waktu pengerjaan menjadi salah satu pertimbangan yang harus wajib dituliskan di situ ya, sehingga nanti rekan-rekan bisa mendapatkan budget yang sesuai dengan keinginan klien. Karena problemnya kalau rekan-rekan tidak bisa menggambarkan kebutuhan ini, maka nanti klien akan menganggap bahwa kebutuhannya tidak banyak, tetapi rekan-rekan tidak bisa mencapai ya keinginan dari pengguna ya atau klien. Nah, ini sangat disayangkan ya. Padahal problemnya sebenarnya bukan di desainer, tapi target waktunya dan juga budget yang tidak relevan dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu merek, produk dan juga target pasar. Nah, kemudian pada bagian ini harus ya, seorang desainer harus bisa memperoleh ya keterangan mengenai target pasar ya. Pada sebuah perusahaan mungkin memiliki lebih dari satu persona ya. Nah, deskripsi umumnya adalah status ekonomi sosial atau SIS ya, kemudian kepribadian, geografis atau lokasi tertentu. Nah, akan sangat membantu jika ada contoh orang ya, sungguhan ya, lampiran tautkan dari akun orang sungguhan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian visualisasi logo perusahaan yang mengincar target market anak-anak tentu harus berbeda dengan logo perusahaan yang mengincar target market orang dewasa. Dengan menentukan target pasar, kita bisa membuat logo yang sesuai dengan target perusahaan atau klien kita. Nah, kemudian di sini rekan-rekan bisa mendeskripsikan tentang merek dalam 2 sampai dengan 3 kalimat. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat tuh, di sini ada occupation, ada income, ada location, ada age, ada hobbies, ada gender, ada interest, ada value. Nah, oke. Rekan-rekan, ini sekaligus juga ini ya, pelatihan. Rekan-rekan silahkan coba ya membuat sebuah deskripsi ya tentang target pasar yang mungkin ya, target pasar yang mungkin dari sebuah company, kemudian coba rebranding sebuah logo ya.
Nah, di sini ada sebentar ya. Ada proses ya. Cetak untuk slide kan belajar atau ngajar malam ini soal dia belum ya ngajar Nah, sini ya. Oke, mari kita saksikan Berapa dulu lama membuat logo? 5 menit? 20 menit? Berapa harga membuat logo? 50.000? 500.000? Kenapa kok kalau agensi besar membuat logo bisa puluhan juta sampai miliaran? Lalu kalau bisa membuat logo 50.000, kenapa harus sampai miliaran? Berikut ulasannya. Pembuatan logo profesional bukan hanya sekedar desain logo saja dan tidak mungkin dibuat hanya 5 menit saja. Proses pembuatan logo profesional adalah 1. Briefing kepada calon klien. Briefing menggunakan wawancara atau kuesioner singkat untuk mendapatkan informasi awal apa yang diinginkan oleh calon klien. Membuat logo profesional menjelaskan apa yang diinginkan oleh klien tersebut pada bentuk dari logo nantinya. Misalnya, apabila klien membutuhkan logo yang simpel dan modern, maka pilihan typeface yang akan merucut pada tipe sans atau gothic atau shape yang simpel seperti lingkaran dan sebagainya. Yang kedua, riset. Pembuat desain logo profesional akan melakukan riset ke dalam atau inside terhadap perusahaan kliennya, kepada sejarahnya, visi misinya, juga riset keluar atau outside seperti industrinya dan juga kompetitornya. Riset dapat menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan wawancara kepada narasumber, kuantitatif, yaitu dengan menggunakan kuesioner terhadap responden, atau riset menggunakan data dari buku ataupun internet. Riset yang dilakukan harus sesuai dengan tujuannya, yaitu mendapatkan variabel-variabel yang diperlukan untuk membuat desain logo. Misalnya, visi misi perusahaan ingin menjadi nomor 1 di dunia, maka itu adalah salah satu variabel yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam unsur pembuatan desain. Yang ketiga, sketsa dan konseptualisasi. Berdasarkan variabel-variabel yang didapatkan sebelumnya, di sini desainer bekerja untuk membuat sketsa logo. Disinilah fungsi riset sangat diperlukan. Desainer profesional akan dapat menerjemahkan variabel-variabel tersebut ke dalam desain shape, font, warna, dan layout. Riset tersebut akan menjadi landasan ketika dipresentasikan kepada klien. Kita memiliki data untuk memperkuat desain tersebut. Desainer akan membuat beberapa alternatif sketsa. Hasil sketsa awal dapat dipresentasikan kepada klien. Nomor 4, refleksi. Berdasarkan hasil sketsa yang telah dipresentasikan, maka desainer akan mendapatkan kritik, komentar, dan saran terhadap hasil sketsa tersebut. Desainer dapat memasukkan hasil komentar dan saran tersebut untuk membuat visit kepada logo tersebut. Perlu diingat bahwa desainer harus tetap memiliki pegangan dari riset yang telah dilakukan. Kritik dari satu orang belum tentu sesuai dengan orang banyak. Desainer harus dapat memilah-milah mana yang paling tepat untuk dimasukkan ke list revisi. Dari beberapa alternatif yang diajukan, klien sudah dapat memilih satu desain pada fase ini. Yang kelima, pembuatan guidelines. Ketika hasil revisi logo sudah sesuai dengan keinginan klien, maka pembuat logo profesional akan membuat buku guidelines yang berisikan cara untuk mengaplikasikan logo kepada beberapa media. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada logo tersebut, elemen logo, makna dalam logo, pengaplikasian dalam corporate identity, data-data penunjang, dan lain sebagainya. Yang keenam, presentasi. Setelah logo dan brand guidelines telah selesai, maka agensi akan melakukan presentasi akhir terhadap klien tersebut dan memberikan buku guidelines sebagai panduan branding perusahaan. Yang ketujuh, corporate identity untuk jangka panjang. Pembuatan logo tidak hanya jangka pendek, tapi adalah kerjasama jangka panjang. Ketika perusahaan sudah memiliki kepercayaan terhadap kita sebagai agensi dan mengetahui seluk-beluk perusahaan mereka, maka kita juga dapat dipercaya ke depannya untuk membuat corporate identity seperti desain presentasi, stationery, baju, website, iklan, dan lain sebagainya. Begitulah proses pembuatan logo profesional. Pikirkan bagaimana waktu, tenaga, ilmu, biaya yang terkuras untuk proses pembuatan logo secara profesional, dan pikirkan bahwa hasil logo tersebut digunakan oleh perusahaan selama berpuluh-puluh tahun. Tentunya, logo yang dibuat secara profesional akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan dan target market perusahaan Anda karena dilandasi dari penelitian. Masih berpikir bahwa membuat logo cukup dengan 50.000 saja? Nah, itu ya gambaran kenapa desainer itu cukup pelik ya, karena di luaran sana banyak
banyak diabaikan ya, bahwa proses untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus itu atau produk desain yang bagus itu ternyata memerlukan proses yang panjang ya. Nah kemudian di sini saya coba akan cari ya contoh lagi. Nah, ini ada yang cukup menarik ya, bahwa beberapa brand sekarang itu dia menghasilkan hasil desain yang jauh lebih simpel. Nah, ini ada beberapa menarik ya, kita saksikan dulu. Ini ada dari Bloomberg Quick Take ya. Oke. Contoh di sini. Kita akan saksikan dulu. In recent years, some of the world's biggest companies have discarded depth and detail to debrand. Burger King lost weight, Rolling Stone found a cleaner edge, VW shared its depth and shadow, as did Kia, Pfizer, Nissan, Durex, Intel, Toyota, and a host of other major brands. Even the munchable hero Julius Pringle had a flattening make-under with shaved head, dyed moustache, dilated eyes, and new pre-sprung eyebrows. But what prompted this landslide of logo debranding? Several interlocking forces are at work, the most immediate of which is the pressure of mobile-first design. Clients used to ask, can you make the logo bigger? Now the trick is to shrink an entire identity into a tiny digital box. Such pixel pressure usually means returning to the 2D look of old. Of course, this 2D look was more or less the norm until computers took over and design inflation spiraled out of control. Anyone who has over-filtered an Instagram sunset knows the seductive lure of visual excess, and it's a seduction to which the pros are not immune. The ability to round corners, drop shadows, customize gradients, and create complex lighting effects can easily overpower the creative brief, and often does. So many recent debrands represent a return to sobriety after a spasm of software-abetted intoxication. There is also the question of maturity. Many of our biggest brands were born in a spirit of playful innocence that burst forth from their early branding. Take Foursquare, Airbnb, GoDaddy, Google. As these companies grew and mistakes rose, so their logos were obliged to mature, from cartoonish to corporate, flamboyant to flat, wacky to bland, illustrating the power of debranding to professionalize. And then there is fashion. Company graphics are as susceptible to trends as any other design, as we see in the stampede of fashion's little black dress logos, heralded by Yves Saint Laurent in 2012, and followed by Diane von Furstenberg, Calvin Klein, Berluti, Burberry, and Balmain. Yet the most intriguing element of the debranded logo is its potential to become a portal. Warner Brothers didn't just strip back its theatrical golden gilt, it unlocked a world of possibility that's increasingly vital to brands that span genres, showcase variety, or offer 31 flavors. For all these reasons, it seems likely that debranding will be with us for a while. But who knows when the pendulum will swing and the trend revert to detail, complexity, and personality. After all, once a critical mass has zagged against the prevailing zig, the margin becomes mainstream, the template flips, and the dance begins afresh. I'm Ben Schott, the branding and advertising columnist for Bloomberg Opinion. Oke, tadi gambaran kenapa sekarang karena ada pixel pressure ya, sehingga mengakibatkan sekarang logo-logo bertransformasi menjadi sebuah desain yang lebih simpel ya dari sebelumnya. Oke rekan-rekan, nanti di akhir akan ada pengumpulan ya, bagaimana rekan-rekan membuat desain. Kita akan lanjutkan dulu ya. Nanti ini tadi cukup menggambarkan ada occupation, ada income, ada location, ada hobbies, ada age, ada gender, ada interest, ada value, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga harus memperhitungkan mengenai historical dari company, historical dari target pasar, dan seterusnya ya. Nah, yang paling mudah
rekan-rekan mulai dari mendeskripsikan tentang merek dalam 2 sampai dengan 3 kalimat ya. Nanti ada pengumpulannya ya rekan-rekan, di akhir ada QR code yang akan membawa rekan-rekan ke bagian pengumpulan tugas. Nah, kemudian kita akan lanjutkan materinya. Kita di bagian ini harus juga bisa menjelaskan tentang produk atau kegiatan atau kampanye yang berhubungan dengan desain proyek. Nah, pesan apa yang mau disampaikan atau key message ke target audience, kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan produk atau headlines. Kemudian apakah ada produk lain dari kompetitor yang sudah dibuat, dan apa keunggulan produk kita yang mau disampaikan kepada konsumen atau audiens. Ini menjadi hal yang sangat penting ya. Tanpa ini ya, tanpa sebuah message yang kuat, maka sebuah desain itu tidak bisa benar-benar mengoptimalkan ya sebenarnya campaigns atau visi atau misi perusahaan itu seperti apa ya. Jadi harus sangat jelas ditampilkan di dalam logo, di dalam desainnya, sehingga benar-benar bisa sampai ke audiens atau target audiensnya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah referensi desain. Kalau tadi kita sudah bahas ya mengenai referensi desain ini, memang ketika kita desain itu kita tidak betul-betul ya membuat dari nol, tapi kadang-kala kita juga melakukan imitasi ya kanan kiri. Nah, kalau mungkin rekan-rekan yang suka bidang horologi ya, ada namanya desain homage, di mana ada sebuah produk jam tangan yang membuat desain jam yang mirip dengan jam yang lain ya. Contohnya yang banyak dibuat homage-nya adalah Rolex, misalnya kita lihat merek seperti Seiko, kemudian Omega dan seterusnya, mereka membuat homage Rolex ya, diver dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan di dunia horologi ya, di dalam desain juga terdapat hal yang sama. Ketika kita membuat desain, kita tidak benar-benar berangkat dari nol ya, tetapi kadang seringnya kita melihat ya dari desain-desain yang sudah existing. Sehingga kalau rekan-rekan cermati, seperti tadi juga di video ditampilkan bahwa ada standar selera desain pada setiap zamannya. Nah, kalau di bidang teknologi ya, di IT misalnya di handphone ya, banyak berkiblat ke iPhone ya. Kita lihat dulu desain awal iPhone tuh ada 3D-nya glossy ya, kemudian lebih flat, dan akhirnya juga diikuti oleh Android dan seterusnya. Sekarang masih terjadi seperti itu. Even Apple selalu disudutkan ya, disebut juga Apple fanboys, tapi nyatanya presiden-presiden lain tetap mengikuti Apple ya dalam mendesain sebuah icon, bahkan juga layout dari aplikasi dan juga sekarang operating system ya. Nah, sehingga di sini disebutkan meskipun sebuah logo seharusnya dibuat berdasarkan keinginan klien, namun tidak ada salahnya jika kita memberikan referensi untuk keinginan klien ya. Beri masukan kepada klien tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh pada sebuah desain ya. Kemudian berikan preferensi ya, visual tentang menarik dan tidak menariknya. Kemudian kalau perlu rekan-rekan juga bisa memberikan contoh desain yang sudah ada atau existing design. Kemudian pilih teks yang akan digunakan ya. Kemudian beri pilihan visual elemen ya bagi klien tentang logo, tipe huruf, brand ya, koleksi foto atau ilustrasi, kode warna, merek dan lain sebagainya. Intinya rekan-rekan ketika bisa menawarkan ya atau memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai desain, itu akan memperkaya ya pengetahuan dari klien, sehingga boleh jadi klien sebelumnya belum terpikirkan ingin membuat apa, setelah rekan-rekan sodorkan beberapa referensi desain yang cocok dengan keinginan atau mendekati keinginan klien, itu akan membantu klien. Nah, sehingga ada beberapa aplikasi AI ya yang di situ mensyaratkan penggunanya, misalnya mau meng-create sebuah logo, dia mendeskripsikan terlebih dahulu ya apa keinginannya, kemudian di situ ada pilihan ya,
logo-logo yang sudah existing, kemudian dia memilih kira-kira logo yang dia suka yang mana. Dari pilihan-pilihannya itu kemudian akan dihasilkan beberapa pilihan desain yang nanti bisa di-download ya. Nah sekarang memang seorang desainer sangat terancam ya dengan adanya AI yang semakin advance. Tetapi ada satu kelemahan AI yang belum bisa di-solve sampai sekarang adalah bagaimana sebuah AI itu benar-benar bisa mencerminkan keinginan dari klien, utamanya terkait dengan historicalnya, terkait dengan visi atau misi yang kuat dari perusahaan atau customer atau desain aim-nya itu belum benar-benar mampu dideskripsikan atau dibuat dengan sempurna oleh AI ya, sehingga di sini rekan-rekan masih punya kans yang cukup ya untuk menjadi seorang desainer yang baik. Oke. Nah kemudian terkait dokumen ya, ada namanya kerangka dasar, di mana di sini ada beberapa isian ya, dimulai dengan profil perusahaan, ada nama proyek, kemudian merek klien, kemudian penanggung jawab klien, kemudian nomor kontrak. Nah, kemudian di sini ada tujuan proyek, ada target, ada timeline, ada budget ya. Kemudian ada ulasan merek, ada ulasan produk, ada target audience, ada pesan utama, ada penekanan nada suara, ada kompetitor, kemudian ada ya tidaknya referensi desain, kemudian ada visual preference, ada teks, ada elemen visual ya. Nah, ini nanti akan saya buatkan isian di mana rekan-rekan nanti tugasnya, challenge-nya adalah mengisi ya, mengisi kerangka dasar yang akan saya sebarkan dalam bentuk Google Form ya. Nanti untuk QR code-nya akan saya sampaikan setelah slide-nya selesai saya sampaikan ya. Oke. Yang kedua yaitu melaksanakan design brief atau praktek ya. Dalam membuat design brief perlu dilakukan mind mapping ya, berdasarkan kata kunci sesuai kerangka dasar design brief ya. Misalkan kita mau membuat desain logo perusahaan, pembuatan alat musik ya, Sasando ya, khas NTT, maka kata kuncinya adalah perusahaan pembuat alat musik, kemudian Sasando, kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian visi dan misi, warna identik perusahaan, dan contoh-contoh lain yang relevan. Nah, kesimpulan, design brief adalah dokumen untuk proyek desain yang dikembangkan oleh seorang tim atau perancang atau tim desain dengan berkonsultasi dengan klien dan put client first. Ya, ingat, put client first ya. Jadi sebagai seorang desainer teman-teman tidak boleh ego ya. Jadi tidak boleh put self first, tetapi put client first ya. Nah, kemudian di dalam membuat desain brief perlu dilakukan sebuah mind mapping ya, berdasarkan kata kunci sesuai dengan kerangka dasar brief. Ini akan membantu rekan-rekan mencapai nitit dari desain briefnya. Oke. Rekan-rekan, sekarang kita akan masuk ke tugas ya. Ini akan saya siapkan dulu untuk saya akan buatkan dulu ya rekan-rekan. Waduh, kita JGDA ya? Iya.
April JPI. Ini HP ini siapa ini? Pak Nurul. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Sanes, Pipun. Sanes. Ya rekan-rekan, saya buatkan dulu untuk isian rekan-rekan. Saya mulai dari merek klien, kemudian nama ini, kemudian di sini ada penanggung jawab klien. Oke, nanti silakan diisi dummy aja ya rekan-rekan. Bayangkan saja teman-teman sudah melakukan Bisa salah berikutku. Melakukan wawancara, kemudian rekan-rekan mengisi ini ya, nomor kontak. Oke. Nah, kemudian di sini ada tujuan proyek, kemudian ada target, kemudian ada timeline, oke, kemudian budget, oke, kemudian kita masuk di ulasan merek ya, ulasan produk, kemudian ada target audience ya, oke. Kemudian pesan utama. Pesan utama, kemudian di sini ada kompetitor. Supaya bisa segera dicairkan. Oke, paragraf ya. Kemudian di sini ya paragraf, target audiensnya paragraf, pesan paragraf ya, paragraf. Nah, oke. Kan ini kemudian saya akan rubah dulu desainnya, just image, kemudian saya mau ambil ya biar relate, kita desain. Nah, kemudian ya, nah ini dia, kemudian saya akan send ya, kemudian link. Oke, saya setting dulu ya, response not restricted, kemudian collecting verify ya, rekan-rekan nanti ketika mengisi harus login ya, kemudian copy always ya, oke. Kemudian baru di sini saya send ya, saya send, kemudian saya buat ini shorten, kemudian saya copy, saya masuk ke test.id ya rekan-rekan, kemudian saya ke dashboard, kemudian short link, kemudian test design brief, pertemuan 3 sorted, oke. Kemudian
tugas pertemuan 3 ya, save. Oke, kemudian share QR code ya. Ya teman-teman, QR code-nya ini untuk lebih detailnya saya tulis di sini. Tugas, silakan. Dan saya sama Dan isi berikut. Rekan-rekan, ini adalah Google Form-nya. Rekan-rekan bisa untuk mengisinya silakan di scan ya, di scan. Nah, kemudian rekan-rekan silakan isikan. Oke, silakan, waktunya masih cukup panjang. Ini sebagai tugas, silakan rekan-rekan mengisi ya. Oke, silakan. Oke, saya sembari sholat sebentar ya rekan-rekan.
Oke rekan-rekan, saya beri waktu teman-teman untuk mengerjakan ya. Semoga QR code-nya sudah di scan ya. Silakan, ada waktu ya, masih ada waktu cukup panjang, mungkin setengah jam lagi nanti saya akan lihat ya progres dari rekan-rekan semua. Oke, semangat ya rekan-rekan untuk mengerjakan dulu ya. Oke.